hair ornaments, no Indonesian brand came into their mind gitu loh. Jadi semuanya tuh masih brand luar, brand Korea, brand Amerika, brand Europe, brand gitu. Jadi our challenges is how to make Indonesian brand, especially in hair ornament and accessories, come into the mind of Indonesian people gitu loh. Dan saya baru kembali dari Surabaya, dan kemarin itu saya mampir ke kantor teman saya dan saya tanya gitu ya, apa sih ketika jedai mana? Jadi ya pertanyaannya sama yang kayak tadi gitu, apa masalahnya jedai gampang bilang dan gampang rusak. Dan ketika ditanya jedai mana nih, jedai yang paling yang paling terkenal, jedai yang bagus apa? Dan hampir semuanya unanimously semuanya ngomong jedai Hercules. Dan ya, thank you so much. That means we have done our job gitu. Dan our future goals is to make the clip go all around Indonesia. Jadi kita pengen the clip menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ya, tadi ada yang ngomong kalau nggak salah Bu Linda Anggraini ya tadi pagi saya dengar bahwa it's not about local brand itu. We are the brand, ya kan? Kita as a brand kita harus, kalau kita di Indonesia kita harus kuat dulu di negeri kita sendiri gitu loh. Jadi what we did is we did our e-commerce, ya kan? And now we are also building our, kita udah ada partner ya untuk offline, and we're gonna expand our offline presence, online of course gitu loh. Jadi kita bakal kerja sama juga, we're gonna make a lot of new products, ya kan? And Jedai Hercules is not the end of the clip gitu. Jedai Hercules is just our beginning. We're gonna create another high quality hair ornaments, and we're gonna be the Indonesian brand of hair ornaments and local accessories, women accessories. And our next vision is the clip to go international. Ya, pray for us, tolong doain kita, tolong dukung kita. We're gonna go in Southeast Asia. Jadi karena tadi Matt pagi udah ngomong ya bahwa the biggest brand in Southeast Asia, mudah-mudahan I'm standing in the same stage as Muhammad Al-Khatiri, ya kita juga bisa become the biggest hair ornament brands in Southeast Asia. Ya, please support us in Indonesian ambassador, and we're gonna go worldwide. And that's it. Let's spread the love. And di sini ada beberapa ini ada yang mau? Boleh? Ya, oke. Ya, lempar. Yang lain agak jauh. Oke, di sini. Jauhan. Kurang. Ya, thank you so much. Sekian dari saya. Karena tadi saya baru ngobrol, ini keren banget, anak muda ya, lebih muda dari saya. Randy from Hemdeb. Let's give him a round of applause. Cek, selamat sore. Am I audible? Halo semuanya, it's a pleasure and an honor to be here. Nama saya Randy Julian Miranda. I'm originally from Kalimantan, a place that is known as the lung of the world, ya, paru-paru dunia. Without the presence and existence of tropical rainforest in Kalimantan, all of us here, human beings, are nothing. I want to build the awareness before we go deeper into what Handeb is all about. One more time, the oxygen that we often take for granted for us to breathe in, to live as a human being, is often overlooked, is often not taken seriously. I'm a Dayak, and I'm proud to be Dayak because my people are known as the guardians of the forest. And for me to be here is a privilege. For me to be able to speak in the foreign language is another privilege. Because most of my people are stuck in structural poverty. Because of what? Because our life space have been slowly taken over by big corporations. Extractive industry like palm oil, mining, and oil have not only caused serious environmental problems like deforestation,
and other massive destructions, but also have taken the lifespan of the indigenous Dayak people, who rely heavily on the forest resources. I have seen our land being plundered. I have seen my family and neighbors being evicted from their own ancestral lands, and I have seen our people stuck in structural poverty. In the name of what? In the name of development, in the name of big corporations. But as the young generation of the Dayak, I don't want to just stay silent in this narrative. I have always wanted to do something that is meaningful, that is local, that is giving direct benefits and impact to my people, the Dayak community. In early 2019, after I came back from Melbourne, finishing my postgraduate study, I decided to start Handa, which is a social enterprise and a sustainable fashion brand that works with indigenous communities in Kalimantan and other part of Indonesia to create a more sustainable village economy. On what? On craft, on traditional textile, and other non-timber forest products. We mainly focus on fashion accessories, on home decoration, and also just recently this year we launched our other business line, which is a supplier for sustainable rattan materials. I'm not sure if you guys are familiar with the fact that Indonesia is the biggest producer of rattan globally. And Central Kalimantan, my homeland, is the largest rattan producer in Indonesia. So we want to leverage on that. We want to make sure that our rich natural resources are actually contributing to the local prosperity of the local community. Why do we center our story around rattan? The Dayak people say rattan is life. Rattan adalah kehidupan. Because of what? Because since the Dutch colonization, rattan is the very first traded commodity of the Dayak people. If you are seeing that there is a big factory in Cirebon or other parts of Java that produce rattan furniture and home decor, they don't have their own rattan, but it's coming from Kalimantan and Sumatra. Yeah? Ever since the Dutch colonizations, we always have been exploited. So it's the time for me now, as a younger generation of the Dayak, to make a big difference, to be possibly the biggest rattan player in the next coming years. And I'm also one of the many people that actually were able to go to school, were able to go to uni, because my parents worked as rattan farmers. And many other thousand people also can actually access education because of rattan. Jadi rattan itu benar-benar kehidupan bagi banyak orang Dayak. What makes our product special? First and foremost, if you look at our booth, you can see and you can feel, you can vouch that our products are of high quality, and it's not made in the factory, it's made in the village, it's made by hand, and it's made with love. Yeah. If a lot of people are questioning why are we selling a product for millions of rupiah, because the process is really intricate, the process is really long, and can you imagine, as an entrepreneur coming from outside Java and Jakarta like myself, our infrastructures are really poor. Yeah. Even for us to be able to ship the products to the part of Indonesia costs a lot of money. So this is something to be remembered, that you guys are here in Jakarta or Java, have so much more privilege when it comes to building business, building infrastructures and stuff like that, access to information, access to networking. But for us, it's a completely different narrative. This is our radical transparency. Yeah? We are doing fair trade with our artisans. We make sure that the artisans are getting paid fairly. We don't want to exploit them. Even the artisans know our retail price. I think that's pretty much about Handa, and I hope that we can talk a little bit more later on my panel discussion, and I really thank you for this opportunity. From Kintaku. Thank you. Halo semua, perkenalkan saya Vincent dari Kintaku. Mungkin untuk yang perempuan, ladies lebih sering dengar ya Kintaku itu brand apa. Brand kami itu bergerak di bidang mostly di bidang home textile, dan itu produk kami itu kebanyakan menjual bedsheet
embed cover dan lain-lain. Tapi ya memang foundersnya masih cowok-cowok. Seperti yang tadi saya sudah ceritain, kami sudah berdiri dari 2005. Kintakun juga sangat memprioritaskan bagaimana kita bisa berinovasi untuk memberikan kenyamanan tidur dan good experience untuk semua konsumen di Indonesia. Dan ini yang kita believe. We believe good sleep awakens good things. Jadi kita sangat mengkampanyekan, campaign kami adalah melakukan kebaikan dari kamar. Nah ini tadi sangat relate banget dengan Bu Seti kalau yang ngikutin presentasi dari awal dari brand Zendelia, itu memang beliau memulai karirnya bahkan sukses dari kamar, dan ini juga sebuah yang sangat relate yang buat kita ternyata sesuatu hal bisa kita mulai juga dari simple things dari kamar. Next, kenapa sih kita melakukan ini? Kita sangat peduli dengan kenyamanan karena setelah kami melakukan survei itu 50% dari kehidupan kita ternyata spend di kamar, dan majority of us itu kita pengen kamar yang lebih nyaman, yang memang juga percaya bahwa dengan kenyamanan di kamar itu bisa membawakan impact yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. So, maka dari itu kita eksis dan kita terus mencoba berinovasi untuk memberikan solusi yang terbaik di Indonesia, dan juga hopefully kita bisa go overseas, Southeast Asia market dan lain-lain ke depannya. This is a little bit of our journey. Kita udah cukup lama sebenarnya focusing on general trade market awalnya, tapi kita di 2009-2017 kita udah masuk ke direct customer untuk understand better seperti apa sih yang konsumen kita cari, terutama untuk kaum generation, the younger generation. Sampai sekarang di 2020 sampai sekarang kami juga banyak berfokus untuk launching our new series brand Big Lens yang memang fokus ke lebih premium produk. Harapannya ke depan untuk kami juga bisa seperti brand-brand lokal lainnya yang bisa eksis ya di offline, omnichannel, offline dan online market, jadi lebih mudah untuk dijangkau dan bisa jadi proud of local brand juga. Ini juga sedikit mungkin cerita partners kita udah ada beberapa agency nationwide di seluruh Indonesia. Kita juga available di Transmart, Hypermart, any modern trade, dan yang paling umum ya tentu available juga di semua online marketplace and e-commerce. This is what we have achieved through direct customer approach. Kita banyak menggunakan social media untuk memperkenalkan produk kami, untuk memberikan juga informasi lah ya tentang why we are different dan lain-lain. Kita berhasil mengikuti apa yang konsumen mau dari semua marketplace pun kita mendapatkan overall cukup baik dan respon yang baik dari konsumen sampai hari ini. Banyak juga mungkin yang bertanya why we are different. Ya kita banyak fokus pada teknologi kain terutama. Di sini kita ada launch seperti mungkin kalau pernah dengar di Uniqlo ada Airism. Nah di Kintakun kita ngeluarin yang namanya hybrid. Di sini fokusnya untuk memang membuat produk yang affordable tapi tetap nyaman. Selain itu kami juga ada adopt beberapa teknologi yang dari luar, ada backguard dan sanitas untuk memberikan kenyamanan dan juga lebih hygiene, produk yang lebih hygiene di premium produk tertentu. Tidak lupa mungkin ini sedikit kami juga mengikuti tren ya, because our dreams to go Southeast Asia. Kemarin kita sempat tap in dengan salah satu brand ambassador dari South Korea. Semoga dari hal ini pun bisa menjadi langkah awal kami go global, dari Indonesia kita bisa bawa ke Kintakun punya beberapa sub brands. Kita melakukan ini untuk membedakan dari beberapa segmen market dan juga beberapa kategori market yang berbeda. Ini sedikit juga sneak peek tentang our products. Ini Big Lens Premium. Kita ada banyak fokus di ada yang bahan tencel, bambu cotton. Kita juga ini yang paling populer di Indonesia untuk beverage ini menggunakan teknologi hybrid yang saya ceritakan. Ini juga cukup umum dan sangat available, sold out very well di seluruh Indonesia. Contoh-contoh produk lainnya. Dan kita pun juga recently launch, kita ada beberapa produk tambahan untuk di home decor, karena untuk mencetak kamar ternyata nggak cukup cuma basic doang ya, tapi juga harus ada karpetnya mungkin, casetnya harus bagus, dan juga home storage. We also produce a baby goods recently, dan ini yang kami produksi di produk kami yang fokus juga di baby. And last but not least, kita juga very care, we want to bring good things from our room, from the bedroom. Jadi kita juga melakukan banyak charity, kita bekerjasama dengan Tangan Harapan membawa membantu edukasi Indonesia, dan harapannya dari ini kita semua bisa dari lokal juga bisa ikut berpartisipasi
berpartisipasi untuk membangun kebaikan walaupun itu hanya dari kapal. Terima kasih, sekian dari kami. Next, saya ingin perkenalkan Devi Natalia dari Bohopana. Thank you guys. Halo, perkenalkan saya Devi Natalia dari Bohopana. Jadi saya kasih judul Business as My Playground. Jadi Bohopana itu 5 tahun yang lalu dimulai. Awalnya saya sama Irin. Jadi pembagian tugas kita masih kacau saat itu. Jadi Bohopana adalah brand fashion lokal bayi dan anak. Awalnya hanya sampai toddler, tapi makin kesini kita mulai ke size kids, dan awalnya kita earth tone, tapi makin kesini juga kita main di warna-warna yang lebih bervariasi. Ada warna vibrant, earth tone juga masih ada, print juga masih ada, juga ada yang polos. Dan awalnya kita homeware, makin kesini kita mau lebih coba ke fashion. Cuman kita mau basicnya kita itu kita tetap dikenal sebagai homeware clothes gitu. Jadi awalnya banget karena kita memang cuman berdua, kayak butuh capital banget. Semua kita lakuin sendiri, dari yang kelihatan dari foto ya, jadi ngefoto sendiri, jadi model sendiri, anak juga dijadiin model, ngasih nitikin baju sendiri. Next, ini ada nggak tahu videonya bisa nggak? Jadi yang paling kiri sebenarnya video, cuman kayak salah ngasih file gitu. Itu kelihatan kalau Irin nata boot sendiri untuk basar. Terus yang kedua ini banyak banget anak kan, jadi anak-anak yang dipakai semua yang free, yang anak teman-temannya kita, yang pokoknya semua yang free itu kita mintain tolong di awal. Terus bikin pola sendiri juga. Jadi our key success itu jadi dari awal dulu kita tuh sudah tahu. Jadi setelah lumayan kelihatan kalau oh ini bisnis growing gitu, banyak banget yang tanya sama kita, nggak nyangka ya Bohopana bisa segini. Kalian nyangka nggak sih dulu kalau Bohopana bisa sampai sebesar ini gitu? Itu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke kita. Cuman sebenarnya ya honestly dari awal banget aku sama Irin sama-sama tahu kalau kita bakalan sebesar ini, bahkan pengennya bakalan lebih besar dari ini gitu. Karena jadi makanya dari itu, karena kita udah tahu kita pengen sebesar apa, makanya kita kasih semua resourcesnya kita itu ke sana, dari waktu, capitalnya kita sampai jual rumahnya kita sama-sama punya rumah dan kita jual rumah dan kita numpang di rumahnya orang tua. Terus mobil juga harus dijual, harus downgrade juga mobil kayak gitu. Terus tahu gimana cara mencapai tujuan gitu. Jadi kita tahu kan Indonesia. Kalau saya sih pikirnya Indonesia itu besar. Terus brand-brand lokal baju anak itu yang big playernya saat itu caranya mereka gimana. Jadi kita tahu bahwa kita mau juga pakai stokis gitu. Terus yang ketiga, tahu strength dan weakness-nya kita sama partner. Yang pertama banget kan itu kan yang paling penting. Soalnya banyak orang yang tahu weakness-nya tapi berusaha untuk tetap ngelakuin sesuatu yang dia nggak bagus gitu. Jadi dulu makanya awalnya itu kan saya malah yang contact supplier, Irin yang jualan. Dan ternyata itu salah kaprah karena saya ternyata sangat tidak sabar, nggak teliti juga. Terus
Jadi itu bikin frustasi kan, itu sesuatu yang bikin frustasi sampai akhirnya kayak pengen pecah kongsi berkali-kali. Cuman akhirnya kita nemu, oh kita bagus di Irin bagus di produksi dan saya lebih bagus di sales and marketing. Oh gini, jadi saya itu ada disorder. Jadi visual saya itu tuh tinggi dan itu ternyata nggak bagus. Saya pikir kan oh visualnya tinggi nih, harusnya 15 sampai 19 dan saya itu 22 sama 23 gitu. Udah seneng dong, ih bagus dong. Ternyata dikasih tahu tuh sama expertnya kalau oh itu nggak bagus, itu disorder malahan. Tapi ternyata itu yang malah bikin bisa jadi brand ini tuh ditemukan gitu. Jadi menurut saya orang yang sukses dan leader itu bukan mereka yang paling skillful dan punya banyak potensi, tapi dia yang paling yakin sehingga dia bisa meyakinkan puluhan, ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya untuk mencapai ide dan tujuan si leader. Thank you. Selanjutnya ada Mbak Linda dari Button Scarf. Sampai salting. Halo semuanya. Kenalin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Linda Anggraningsih dari Button Scarf. We're gonna talk about Button Scarf as a brand ya. Mungkin aku punya video singkat yang bisa ditonton oleh teman-teman. Karena waktunya cuma 5 menit, videonya 20 detik. Setelahnya itu kita akan cerita-cerita. Mungkin kita play dulu video ini. Jadi sebenarnya kira-kira video 20 detik tadi udah cukup menjelaskan, saya nggak usah jelasin apa-apa lagi ya. Karena kan disuruh cerita tentang Button Scarf, tapi kalau kayak disuruh cerita tentang hal-hal yang kayak tadi ngobrol-ngobrol itu aku lebih jago. Tapi kalau kayak disuruh pamerin about Button Scarf, jujur aja bingung. Ini tapi ada slide yang mungkin bisa kita explore sedikit banyak. Waktunya makin dikit, tinggal 3 menit guys. Jadi sebenarnya Button Scarf itu adalah, bisa aku summarize di video tadi, kita itu lifestyle brand. Walaupun namanya Button Scarf, kenapa namanya Button Scarf? Ya karena dulu kepikirannya awalnya brandnya itu jualan scarf. Jadi namanya tuh button ditambahin dengan scarf. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, kayaknya nyesel gitu loh. Karena sebenarnya tuh sekarang kita not selling scarf anymore, we are selling from head to toe, kebutuhan perempuan. Bahkan kita sekarang udah punya kategori home and living. Terus kita juga recently launch our sister brand lagi namanya Button Scarf Beauty. Jadi setelah kita 6 tahun berjalan di industri fashion ini, kita merasa wanita itu kebutuhannya tidak hanya di fashion dan di beauty juga seperti itu. Aku juga termasuk salah satu beauty enthusiast, makanya di tahun 2021 kita launching Button Scarf subsidiary yaitu Button Scarf Beauty dengan pertama kali launching fragrance, dan ternyata sambutannya juga bagus banget karena kita sudah punya customer base yang cukup besar yang bisa dibilang loyal customernya bagus, dikasih produk apa aja asalkan produknya itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ekspektasi customer, they will sambut dengan baik. Nah terus Button Scarf itu sebenarnya berawal dari tadi jualan scarf, tapi ternyata 3 tahun, 4 tahun berdiri, lagi-lagi aku lihat lagi, kayaknya emang beneran salah sih karena ada namanya scarf. Akhirnya mikir, kalau kita mau jualan baju, nggak cocok dong ya di Button Scarf. Terus akhirnya mikir-mikir, dan aku juga sangat-sangat mengempower orang-orang yang udah bantuin aku build the business. Jadi konsepnya di Button Scarf itu
out each other dan kita semua mempunyai kelebihan kita masing-masing. Misalnya kita tuh kayak selalu merasa kita kayak apa ya, kayak let's say bisa diibaratkan tuh kayak Power Ranger atau mungkin Avenger. Spider-Man tuh punya powernya sendiri, bisa pakai jaring-jaring, terus abis itu tokoh lain tuh punya powernya masing-masing. Kalau semua power itu kita gabungin jadi satu, kita bisa membuat suatu kekuatan yang sangat besar. Kalau kita aplikasikan dibikin brand, itu juga bisa bikin brand itu growingnya cepat banget. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman tanya kenapa Buttercup itu baru umurnya 6 tahun, tapi kok udah punya sister brand ini, udah jadi group of fashion brand, consist of 8 brand sampai sekarang? Jawabannya kalau aku bisa bilang karena kita memaksimalkan apa yang kelebihan kita, tapi bener tadi kata speaker sebelumnya bahwa kalau emang kita nggak bagus di situ nggak usah dipaksain. Jadi rather than aku ngeborong semua pekerjaan yang keren-keren itu, aku pilih partner yang memang aku ngerasa udah bantu nge-growing Butterscarf. Mereka punya ability yang jago business expansion, ada yang jago marketing, ada yang jago PR, which is itu semua kelemahan aku. I ask them to be my partner. Jadi instead of kita compete, lebih baik kita collaborate. Nah, jadi lahirlah sister brandnya Butterscarf, yaitu benang jarum ini, karena berasaskan aku merasa kalau Butterscarf doang yang maju kok kayaknya gue sendiri yang gimana, yang selalu di kedepanin. I also want people who help me to build up Butterscarf juga becoming owner. So benang jarum ini lahir karena sebagai tanda terima kasih aku kepada partner-partner yang sudah bantuin Butterscarf sejauh ini dan bisa sampai seperti sekarang. Ini ngomongin soal ini segmen market gak usah. Ini kita kolaborasinya Butterscarf. Butterscarf itu sudah berkolaborasi dengan Disney. Sekarang udah masuk itu tahun kedua dan setiap tahun kita punya upcoming collection dengan Disney karena ternyata wanita-wanita di Indonesia, walaupun target market kita itu ibu-ibu, mereka itu sangat mencintai segala sesuatu yang berbau dengan kenangan masa kecil, which is itu sangat melekat dengan Disney. That's why kita selalu berkolaborasi dengan Disney. Kita juga berkolaborasi dengan icon-icon seperti influencer dan juga para artis. Butterscarf Beauty juga lahir di tahun lalu seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Ini presence kita di sosial media. Butterscarf punya Instagram sendiri, benang jarum, dan Butterscarf Beauty. Nah, saya merasa kalau kita bikin suatu brand fashion, itu tuh operasional dari mengerjakan sebuah brand fashion dan lifestyle itu sebenarnya tuh pengerjaannya tuh sama. Jadi alangkah sebenarnya akan membuat lebih efisien kalau kita itu ngegroup kayak kita lihat di Hi-Fest. Hi-Fest itu kan kalau misalnya brand-brand udah join Hi-Fest jadi bisa kayak akses segala apa strategic advantage yang bisa didapatkan kalau becoming a member of Hi-Fest. Nah, kalau kita di Butterscarf itu juga kita bikin sister brand itu supaya bisa meng-cater target market yang berbeda, tapi kerjainnya tuh sekali jalan, bisa sekalian bareng. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu brand yang kuat, dan kita bisa bikin sister brand lainnya untuk meng-cater other target market. Jadi menurut saya jangan meng-cater target market yang baru dengan brand yang sama. So better to create another brand. Kalau ini campaign highlight kita, hampir tiap bulan kita ada campaign Butterscarf. Di April kita mengeluarkan Granada series, lalu kita lanjut lagi kolaborasi kita dengan Alisa Hawadi. Ini cerita yang sebenarnya agak lucu nih. Alisa Hawadi ini adalah partner saya di benang jarum. Yang tadi saya bilang aku merasa terbantu banget di Butterscarf dengan adanya Alisa Hawadi. Jadi sekarang Alisa Hawadi itu awalnya cuman kolaborator karena kita ngerasa chemistry-nya dapat, kita punya kelebihan yang tidak sama, so we are becoming partner dan tapi tetap still collaborate in Butterscarf. Lalu kita juga di bulan September lalu keluarkan satu
monogram baru, we call it Bimbo Collection. Kita bikin campaign besar-besaran karena kita mau bring the awareness of the new pattern dari button scarf ini supaya customer kita semakin melekat lah pattern baru ini. Jadi kalau kemana-mana lihat bus ada motifnya button scarf, lihat jadi kita konsepnya itu darat, laut, udara, insya Allah soon semuanya kita kasih button scarf ada di kapal, ada di bus, dan mudah-mudahan sebentar lagi ada di udara. Ini waktunya sudah habis ya, ampun udah ya kayaknya. So many to talk about. I love to share more ke teman-teman semua karena sebenarnya memang nggak bakal cukup untuk menceritakan dalam 5 menit. Tapi thank you for the opportunity. I hope teman-teman brand founders, future founders yang ada di sini bisa create more local brands yang bisa